ada kriteria hewan kurban yang sah, dan itu menyangkut jenis, usia, dan bebas cacat. Yang pertama untuk jenis hewan kurban adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Dan pengertian bahimatul an'am, binatang ternak, itu hanya ada 3 jenis. Apa saja? Onta, sapi, kambing. Ayam kan diternak juga, tapi ini bukan masuk kategori bahimatul an'am. Dan yang semisal dengan itu, misalnya kebo, boleh enggak? Nah, kebo itu masuk sapi. Ada binatang yang mirip seperti onta, namanya lama. Binatang lama ya. Itu antara onta dan kambing. Mirip onta dan mirip kambing. Boleh enggak ini dipakai untuk kurban? Kalau dia masih bisa digolongkan onta atau digolongkan sebagai kambing, boleh dipakai untuk kurban. Tapi kalau tidak bisa, enggak masuk golongan 2 ini, maka dia bukan termasuk bahimatul an'am. Selanjutnya masalah usia hewan. Tadi kita sudah menyinggung, hewan yang boleh dikorbankan adalah hewan yang di usia musinnah. Boleh adiknya musinnah, namanya apa adiknya musinnah? Jada'ah. Tapi hanya khusus untuk domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinnatan, janganlah kamu menyembelih kecuali hewan musinnah, illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dha'ni. Kecuali kalau kamu kesulitan, maka silahkan menyembelih dengan menggunakan domba jada'ah. Yang dimaksud musinnah untuk kambing, musinnah adalah kambing yang usianya 2 tahun ke atas. Ada juga yang mengatakan usianya setahun ke atas. Sapi usianya 2 tahun, onta usianya 5 tahun. Kenapa kok disebut musinnah? Musinnah itu dari kata sinun yang artinya gigi. Karena umumnya hewan musinnah itu sudah powel. Begitu ya. Nah, sekarang ada kasus. Bagaimana kalau ada hewan yang sudah genap 2 tahun tapi belum powel? Boleh nggak dipakai kurban? Oleh bakul yang nakal ditetel. Iya, ada sebagian gigi yang dia ditetel sehingga dia patah giginya biar powel. Baik, yang lebih penting dalam masalah ini adalah acuan waktu, bukan fisik. Sehingga dia mau powel dan tidak mau powel itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak bisa ngatur. Maka yang menjadi acuan, boleh nggak dikorbankan melihat berapa usianya. Kembali kepada waktu. Nah, kejujuran para penjual ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada penjual yang dia ngapusi ya, menipu. Belum usia 2 tahun sudah dijual sebagai hewan kurban, makso. Akhirnya apa? Ketika dijadikan sebagai hewan kurban tidak sah. Yang tanggung jawab penjual. Kan nggak ngerti mas kalau di dunia, nggak ngerti di dunia nanti diberitahu oleh Allah di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Sehingga kalaupun dia tidak ketangkap di dunia, nggak diketahui pelanggaran yang dia lakukan ketika di dunia, akan diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat.